Yo, salam Ki Justin Lover. Hari ini Aki akan membuatkan suatu materi ya tentang gerakan BTC USDT. Nah, beberapa hari belakangan ini kita melihat gerakan ada di kisaran 47.000 hingga 48.000. Nah, dia bermain di seputaran kedua angka itu saja. Artinya dia sedang mengalami perdagangan datar ya, sideways. Nah, bagaimana sih Ki untuk kedepannya? Nah, mungkin masing-masing trader punya tujuannya, entah short ataupun long. Tapi kita mengacu saja pada analisa ya. Nah, inilah yang akan Aki usahakan melihat gerakan perdagangan untuk minggu depan gitu. Langsung aja Aki akan membuka exchanger Bybit ya. Oke, Aki sudah membuka perdagangan pada exchanger Bybit. Kali ini Aki akan menggunakan indikator Ichimoku ya, Ichimoku Cloud. Tetapi pada saat teman-teman lihat ini, Aki menggunakan dua indikator Ichimoku Cloud dan Smooth. Mungkin kalian bisa bertanya ya, atau ada pertanyaan, Ki, Ichimoku Cloud-nya kok tidak ada periodnya gitu. Nah, nanti mengenai period Ichimoku tentang Senkonpen, Tenkan-sen, Kinjun-sen, nanti Aki akan membuatkan materi Ichimoku Cloud ya. Saat ini yang teman-teman lihat hanya Aki membutuhkan kumonya saja gitu. Nah, kumo hijau dan kumo merah. Oke, langsung saja kita coba analisa. Pada chart Ichimoku, kita sempat melihat rekam jejak perdagangan sebelumnya gitu, yang mana kita sudah melihat tentang golden cross dan tentang dead cross. Nah, ada yang bertanya, di mana sih Ki mulai terjadinya golden cross? Nah, Aki akan membuat suatu tanda ya, di mana sudah terjadinya golden cross. Nah, oke, Aki sudah beri tanda. Aki akan perbesarkan. Inilah awal mula terjadinya golden cross, di mana period hijau, merah, dan ungu. Hijau menyilang di period merah dan ungu. Nah, inilah bermulanya sudah terjadi golden cross. Nah, tentang penyilangan ini kalian bisa melihat konten Ki Justin tentang smooth ya, dimana ketiga period ini bisa kalian cermati di materi bagaimana period yang bagus gitu. Nah, saat ini kita langsung saja membahas tentang acuan untuk gerakan BTC minggu depan. Nah, saat yang Aki lingkarkan ini sudah terjadi gerakan golden cross, di mana period hijau ya, dia sudah menyilang kedua period merah dan ungu. Nah, kalian bisa perhatikan ungu ini usahakan selalu ada di bawah ya. Jadi dia selalu akan menjaga candle tetap posisi berada di ketiga period. Nah, selanjutnya bagaimana sih Ki tentang sebuah
mengarah lah, yang mengarah untuk dead cross. Nah, Aki akan memberikan suatu tanda. Nah, inilah yang dinamakan mulanya dead cross, di mana period hijau kembali masuk dan menyilang kedua period antara merah dan ungu. Nah, saat ini pada perdagangan hari ini di tanggal 19 bulan September 2001, kita sedang dihadapkan suatu indikasi mengarah ke golden cross. Kenapa, Ki? Nah, kalian bisa lihat ketika period hijau berada paling bawah, dia mencoba kembali menyilang di kedua period, merah plus ungu. Nah, inilah yang Aki sempat sampaikan. Moga-moga saja ketiga period ini stabil ya. Hijau tetap menyilang, berada nanti posisi paling atas, dan period merah berada di posisi di tengah, di atas period ungu. Nah, sekarang kita bisa lihat saja trennya ya. Nah, Aki membuat suatu trennya trend up, di mana candle tetap berada di trennya trend up. Artinya ketika dia mencoba pecah tren lainnya, itu artinya dia alami breakdown. Tetapi saat ini tidak. Trend line up-nya tetap menjaga terus ada kenaikan walaupun sesekali ada penurunan. Nah, sekarang sampai di mana sih Ki perkiraan untuk perdagangan BTC USDT minggu depan? Oke, kita bisa lihat dari rekam jejak sebelumnya ya, di mana ketika terjadi golden cross kita bisa melihat rekam jejaknya sampai di mana. Nah, itulah mengapa Aki membutuhkan suatu kumo Ichimoku ya, di mana membatasi support pada kumo dan melihat ketinggian. Nah, kita menggunakan long position. Nah, kita tempatkan pada garis support kumo merahnya gitu. Oke, Aki bertanda dulu ya pada support kumo. Nah, ini Aki sudah buat pada support kumo, di mana support ini akan membatasi agar kita bisa mengetahui ketika support ini tidak bisa dijebol, cukup aman. Tetapi sebaliknya, kita sudah waspadai gerakannya. Nah, saat ini ketika candle tetap berada di support kumo, dia tetap alami kenaikan ketika terjadi golden cross. Nah, saat ini yang kita lihat adalah pasar hari ini. Kita beri tanda. Kita beri support pada kumo merah. Nah, ingat, selama support kumo merah ini tetap memberikan dukungan ketika candle terjadi penurunan. Artinya ini adalah batas atau main supportnya. Nah, Ki, sekarang kita mau lihat nih Ki, sampai di batas mana dia bisa up. Nah, maka Ki akan melihat rekam jejaknya yang sebelumnya gitu, ketika terjadi golden cross. Oke, Aki beri suatu contoh. Aki ambil long position, Aki tempatkan di supportnya kumo.
Nah, ini ya, kita beri tanda pada angka. Untuk high-nya, artinya begini, ketika golden cross terjadi dan support yang menjaga candle tetap laju atau tetap kenaikan dan memakai pada long position, dia sanggup sampai di ketinggian 37.000 ya, ketika dia kisaran bermain pada supportnya di 32.000. Artinya dia mengalami kenaikan $5.000. Nah, ini mengacu kita tentang rekam jejak ya, ketika terjadinya golden cross. Oke, sekarang kita bahas untuk pasar hari ini. Ketika sudah terjadi golden cross, semoga aja stabil ketika period ini, maka kita butuh bantuan long position, menempatkan pada support Kumo. Oke, Aki sudah berikan tanda long position. Nah, sampai berapa Ki ketinggiannya? Maka Aki kasih label. Oke, untuk saat ini track dia kemungkinan bisa menggapai di kisaran angka 49.600 ya. Jadi kisaran 49.600 ketika dia mampu bertahan pada support di 47.500. Nah, jadi itulah gerakan perdagangan hari ini dengan meminta bantuan pada Kumo Ichimoku dan pada Smooth melihat golden cross-nya. Jadi inilah gambaran langkah gerakan BTC yang akan tercapai gitu. Semoga ya, semoga. Nah, jadi ini aja yang bisa Aki berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen. Salam Ki Justin Lover.